pernah mendengar tentang olahraga yang cukup ramai dibicarakan di Indonesia? Sebuah latihan fisik yang menggabungkan antara yoga dan akrobat. Yes, acro yoga namanya. Sudah penasaran kan seperti apa? Tapi sebelumnya Anda harus menyaksikan dulu 5 selebritis pria yang tentunya super hot yang menyenangi olahraga yoga seperti Kartika, Anda, dan Anda. Banyak orang mengandalkan yoga sebagai media relaksasi untuk menenangkan pikiran di tengah stres. Bahkan yoga menjadi rahasia di balik penampilan sempurna 5 bintang pria ini. Berikut 5 nama selebritis pria yang paling suka berolah yoga. Pemeran Will Turner dalam franchise Pirates of the Caribbean, Orlando Bloom ternyata merupakan penggemar berat yoga. Bloom menyebut ia mulai menggilai yoga setelah diperkenalkan oleh sang mantan istri Miranda Kerr. Ketenangan yang didapat dari aktivitas yoga membuat ayah satu anak ini mampu lebih berkonsentrasi dan mempertahankan irama kehidupannya. Ia juga menyebut yoga membuatnya lebih menghargai lingkungan sekitar. Aktor Irlandia ini menyebut jika kesukaannya terhadap yoga sempat tak didukung oleh orang-orang sekitarnya. Banyak orang yang meledek Farrell karena memilih yoga sebagai olahraga favoritnya. Meski begitu, ia mengaku tak terlalu memperdulikannya. Meski merasa yoga merupakan olahraga yang melelahkan secara fisik, bintang film Total Recall itu tetap nekat melakukannya karena yoga membantunya tetap bugar. Farrell juga mengatakan yoga merupakan cara bagus untuk membersihkan pikiran. Sang Iron Man ternyata juga merupakan seorang penggila yoga. Selain yoga, RDJ diketahui juga melakoni olahraga lain seperti mixed martial arts dan pilates. Olahraga-olahraga tersebut diakui pemeran Tony Stark itu sebagai rahasia di balik kebugaran tubuhnya. Yoga juga disebut Robert Downey mampu menyeimbangkan kehidupannya. Legenda Manchester United David Beckham ternyata tak hanya menjadikan sepak bola sebagai olahraga utamanya. Suami Victoria Beckham itu ternyata telah melakukan yoga selama bertahun-tahun. Yoga pun disebut-sebut sebagai rahasia di balik tubuh sempurna dan wajah rupawan Beckham. Ashton Kutcher mengenal yoga dari mantan istrinya Demi Moore. Meski telah bercerai, Kutcher tetap melakukan yoga hingga saat ini. Dia sangat menyukai Bikram Yoga, jenis yoga khusus yang dipraktekkan dalam sebuah ruangan yang dipanaskan sampai 100 derajat Fahrenheit. Sangat panas tentunya. Pecinta Sport One, kesibukan yang luar biasa tidak dijadikan alasan bagi Choky Sitohang untuk tidak berolahraga. Nah, keterbatasan waktu inilah yang membuat sang presenter lebih memilih olahraga EMS, Electrical Muscle Stimulation. Wow, how it is look like? So, here we go, let's check this out. Halo pecinta Sport One, ini waktunya saya akan berpeluh keringat. Latihan 20 menit pakai alat Miha Bodytech. Man, it's gonna be fun. Saya akan ganti baju dulu karena perlu baju khusus. Saya akan ke sini. Enggak, Anda di sini aja. Terima kasih. Saya enggak usah ya. Saya di sini. Nanti saya kembali. Tolong. Enggak usah ikut. Privasi. Anda pasti tahu kan dengan seleb yang barusan? Di dunia presenter, tak ada yang tak kenal dengan Choky Sitohang. Karismanya dalam membawakan suatu acara mempesona setiap mata yang melihatnya. Suami dari Melissa Aryani sekaligus ayah dari Chelsea Abigail Victory Sitohang ini memang sangat menjaga soal kebugaran tubuhnya. Choky mengaku rutin berolahraga agar sehat. Soal badan bagus, itu bonus. Yuk kita intip lagi Choky berolahraga. Sudah siap untuk latihan. Di mana tempat latihan? Oh, di sini. Ya, mari kita masuk.
Kemudian saya latihan selama 20 menit menggunakan alat itu. Tergantung tujuannya apa. Hari ini misalnya mau latihan fokus di kardiovaskular, berarti saya akan lebih banyak ke latihan untuk jantung, untuk bakar kalori, atau latihan strength, kekuatan gitu. Akan ditambahkan beban badannya, itu akan berat sekali dirasakan, seolah-olah seperti kita mengangkat beban berat tapi tanpa beban yang nyata kelihatan karena alatnya menempel ke tubuh. Saya ada beberapa olahraga yang kami lakukan secara rutin dalam 1 minggu, seperti tadi ada basket, kemudian ada menembak, kemudian ada juga bela diri, dan dari olahraga-olahraga itu juga dikombinasikan dengan beberapa olahraga ringan. Seperti di rumah saya suka stretching, saya suka lakukan sit up, push up, dan juga berenang. Jadi memang ini udah bagian dari rutinitas saya setiap hari yang membuat saya semakin fit. Karena kan kita lagi fokus di latihan kardio dan core, pusat dari seluruh energi dan juga keseimbangan tubuh kita. Itu dari perut bagian bawah. Yang bikin capek tadi adalah karena tentu saja nggak ada istirahat, cuma 4 detik break, 4 detik pulse-nya, pulse listriknya masuk ke dalam tubuh. 4 detik untuk tarik nafas, mulai lagi, dan itu nggak bisa berhenti. Going on terus, jalan terus. Itu ngabisin tenaga. Pemirsa, ada pecinta Sport One, terima kasih hari ini sudah mengikuti rangkaian kegiatan olahraga saya. Ini adalah latihan saya yang sudah selesai dan dipimpin langsung oleh personal trainer kami, Mas Ferdi. Terima kasih Mas Ferdi. Sama-sama. Dan pecinta Sport One, apapun olahraga Anda harus cintai, Anda harus lakukan secara rutin, tunjukkan bahwa itu bagian dari hidup Anda. Saya percaya Anda akan lebih sehat. Urusannya badan bagus itu nomor 2. Coba Sitohang pamit, sukses terus buat Anda. Hai, lagi pada latihannya. Apa kabar Ya, nih, benar. Mas Zainal, aku Baik. Kartika. Hai, Zainal. Nah, lagi pada latihan nih, pecinta Sport One. Hari ini Kartika udah sama Mas Zainal, atau yang lebih terkenal dengan Mas Jejen di Wah. panggung Yoga Indonesia. Wow, dan hari ini Mas Jejen bakal latih Tika nih untuk acro yoga. Penasaran kan kayak gimana? Betul. Tapi Mas Jejen, sebelum kita latihan nih, aku pengen tanya-tanya sedikit, boleh ya? Boleh, boleh. Sebenarnya acro yoga ini olahraga apa sih, Mas Jejen? Acro yoga gabungan dari akrobatik, yoga, di situ juga ada terapinya untuk level-level selanjutnya. Jadi digabung 2 atau 3 orang gabung latihan bareng-bareng. Oh, keren banget kan pecinta Sport One. Udah penasaran kan? Nah. Langsung aja yuk Mas Jejen, Oke, kita mulai ayo latihannya. silakan. Let's go. Yuk, let's go. Lihat ke atas lagi. Lihat ke atas. Oke, ganti. Putar lagi badannya. Oke, cukup. Udah lagi, yes. Pelan-pelan. Maju kaki kanan. Yes, terus kuatin tangannya. Cengkram lagi telapak tangan. Oke. Oke, pemanasan sudah selesai, tapi jangan kemana-mana pecinta Sport One, karena Fit, Fresh, and Fun akan balik lagi setelah yang satu ini. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep. Hai pecinta Sport One, Anda kembali lagi di Fit, Fresh, and Fun. Nah, kita lanjutin lagi acro yoganya. Kabarnya nih, acro yoga memiliki banyak manfaat segudang kayaknya. Selain untuk melatih keberanian, kita tanya aja yuk pakarnya langsung nih. Acro yoga manfaatnya buat apa aja, Mas Jejen? Pertama, saling percaya sama partner. Trust. Terus abis itu kita kayak olahraga gym, tapi yang diangkat orang, temen. Wow. Terus fun, dapat pose bagus. Fun sih sebenarnya. Apa semua ada? Mau apa lagi? Semuanya udah lengkap ya, keseruan. Makanya fun Yang banget. jelas olahraga banget, lihat deh keringetnya. Pemanasan. Keringetan. Baru pemanasan udah kayak gini. Makanya nih, acro yoga juga bisa bikin lamping ya. Nah. Mas Jejen. Nah, langsung aja nih. Kita lanjutin aja acro yoganya. Lanjut. Latihannya. Siap. Oke, Kartika ngapain lagi? Oke, sebelah sini jadi base dulu, turun, duduk. Oke. Sentuhin dulu tangannya, base, ke bawah, ke lantai. Tuh. Masih tegak, masih tegak. Oke, di sini prepare doang, nggak dinaikin. Jadi dari sini fokus turunin hips, turun ke bawah. Relax, percaya sama temennya. Saya. Sekarang kita coba angkat. Dinaikin ke atas. Jadi pegangan tangan, base buka keluar. Si flyer menghadap ke depan. Sama kita diturunin ke bawah dulu.
lagi, deketin lagi ke bawah, baru push, naikin pelan-pelan ke atas. Sikunya lurus, oke, good. Cari balance-nya, kaki rapat, aktif, lihat ke atas, bahunya, dadanya naik lagi, mundur lagi sedikit tangannya, good. I'm Superman. Yeay, berhasil. Yay. Ini namanya front bird, Front bird. basic di acro, cukup sudah turun ke bawah pelan-pelan. Yay. Yes, aku jadi best. Mas Jejen jadi best. Sama kayak tadi. Oke. Pegang, turunin ke depan. Yes, lihat ke depan. Dadanya angkat, lepas pelan-pelan. Kaki rapat. Wow. Yeay. I'm flying, I'm flying. Lurus kamera. I'm flying. Mau coba diteguk kakinya? Ambil pakai tangan kanan. Coba. Nothing. Coba. Ambil. Dadanya angkat lagi ke depan lagi. Yes, terus satu lagi. Kaitin. Dadanya naik lagi. Dadanya naik lagi. Ya, good. Yes. Up lagi, tinggi lagi. Ya, good. Nah, cakep. Bagi sebagian orang memiliki perut yang buncit adalah masalah yang sangat besar karena menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga kurangnya percaya diri. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perut yang buncit? Nah, kali ini kita memiliki beberapa cara olahraga untuk mengatasi perut yang buncit. Seperti apa? Ini dia. Perut buncit terjadi dikarenakan beberapa kebiasaan yang tidak sehat. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi perut buncit? Berikut 5 olahraga untuk mengurangi perut buncit Anda. Dengan membiasakan diri dengan berjalan atau berlari tidak ada ruginya. Yang terpenting adalah Anda bergerak meskipun yang Anda gerakan adalah kaki Anda dan bukan perut Anda. Namun setidaknya Anda sudah mau untuk bergerak. Sedikit demi sedikit kalori yang ada di dalam tubuh Anda akan terbakar. Sehingga bukan lemak pada perut saja yang akan menyusut, tetapi bagian tubuh yang lain pun juga akan ikut menyusut dan bisa membuat tubuh Anda semakin ramping. Sit up akan membantu Anda untuk mengecilkan perut buncit Anda. Jika Anda merasa tidak mampu melakukan sendirian, maka Anda bisa meminta bantuan orang lain untuk menahan kaki Anda selama Anda berusaha menarik tubuh ke depan. Sit up akan membuat otot pada perut Anda semakin kencang dan mengurangi perut buncit Anda sedikit demi sedikit. Siapa bilang untuk mengecilkan perut diperlukan olahraga yang berat-berat? Buktinya Anda masih bisa mengecilkan perut dengan cara yang lebih menyenangkan. Yap, apalagi kalau bukan dengan bersepeda. Mengecilkan perut dengan bersepeda tidak akan terasa sulit, karena bersepeda itu memang menyenangkan. Perlu Anda ketahui dengan bersepeda dalam waktu 30 menit saja Anda sudah bisa membakar kurang lebih dari 300 kalori. So, mulailah biasakan bersepeda dari sekarang. Namun bagaimana jika Anda tidak punya sepeda? Jangan khawatir karena Anda masih bisa melakukan gerakan bicycle exercise. Gerakannya cukup mudah untuk dilakukan, yaitu dengan cara membangunkan tubuh Anda dengan posisi kedua tangan berada di belakang kepala Anda. Kemudian angkat lutut Anda ke dada, sembari mengangkat kepala dengan pundak masih dalam keadaan menempel di lantai. Kemudian temukan lutut kanan dengan sikut kiri. Dan begitu pun sebaliknya secara bergantian layaknya Anda sedang mengayuh sepeda. Elliptical trainer merupakan alat olahraga yang bisa Anda temui di tempat-tempat fitness. Ada yang bilang bahwa olahraga dengan menggunakan alat ini seperti gabungan antara jalan kaki dan naik tangga, di mana tidak hanya membentuk otot bagian bawah tubuh, tetapi juga bagian atas tubuh kita. Oke, kita latihan sedikit flowing. Yes, ini agak-agak next level dari tadi. across your face. You're making up stories of your own little bits of white paper in pockets deeper. Pecinta Sport One, jangan kemana-mana, Fit, Fresh, and Fun akan kembali lagi setelah yang satu ini. You've seen them fall, you've seen them rise. You painted black upon the whitest lies, lies, your lies. Sering mengonsumsi makanan-makanan ini dipandang berkontribusi pada tingkat obesitas yang tinggi.
Berikut 5 makanan yang berpotensi menggemukkan badan. Nomor 1, putin. Kentang sebenarnya termasuk bahan makanan yang sehat. Tetapi di tangan orang Kanada, kentang menjadi putin. Kentang goreng dengan siraman keju yang meleleh. Yummy. Menurut informasi nutrisi yang ada, makanan ini mengandung 740 kalori dan 41 gram lemak. Nomor 2, makanan yang menggemukkan adalah churros. Di Spanyol ada cara populer untuk memulai hari, yakni dengan memakan churros. Makanan yang dibuat dari adonan goreng ini kemudian dicelupkan ke gula dan kayu manis. Makin menggemukkan karena biasanya dicelupkan ke minuman coklat panas. Nomor 3, calzone. Tahukah Anda, calzone tradisional menggunakan adonan sebanyak adonan pizza untuk 4 orang. Namun adonan sebanyak itu digunakan calzone untuk hidangan 1 orang. Calzone berasal dari wilayah Campania, Italia. Dalam calzone terdapat tomat, keju mozzarella, dan isian pizza lainnya yang dimasukkan dalam adonan mudah makan. Nomor 4, ramen. Ramen menjadi populer beberapa tahun belakangan. Ramen yang dimaksud bukanlah ramen instan, melainkan masakan sup tradisional Jepang yang terdiri dari mie dalam kaldu dengan taburan beragam jenis daging dan sayur. Hidangan sup pada dasarnya menyehatkan, bukan? Sayangnya, kaldu yang biasanya dibuat dari daging sapi, lemak, dan minyak benar-benar mengandung lemak yang tinggi. Sekalipun mie yang digunakan tidak digoreng. Nomor 5, makanan yang menggemukkan adalah gorengan. Gorengan merupakan salah satu makanan favorit orang Indonesia. Keripik, pisang goreng, bakwan, cireng, dan gorengan lain yang sejenis tentu gurih dan enak. Harganya pun murah dan juga mudah ditemukan. Tahukah Anda bila Anda terlalu sering mengonsumsi gorengan dapat berbahaya bagi kesehatan? Apalagi dengan minyak yang biasanya digunakan pedagang adalah minyak yang sudah beberapa kali digunakan. Minyak yang sering dipakai atau bekas terdapat zat radikal bebas yang dapat beresiko terhadap kesehatan Anda. Pecinta Sport One, Anda masih di Fit, Fresh, and Fun. Gerakan-gerakan acroyoga membutuhkan tenaga dan otot yang lebih kuat dibanding tradisional yoga. Untuk itu dibutuhkan juga keberanian dan konsentrasi yang penuh, juga rasa saling percaya dalam berlatih. Nah makanya lanjut yuk latihannya, Mas. Oke. Sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make it explode. Wow, luar biasa ya. Pecinta Sport One mencari makanan yang enak tentunya sangat mudah ya. Tapi untuk mencari makanan yang enak dan sehat sepertinya sulit. Nah, tapi kali ini kita nggak usah sulit-sulit lagi untuk mencari makanan yang enak dan sehat. Membawa kita ke sesuatu yang sangat seger. Mau tahu? Yuk ikutin nyimak di sini ada apa aja. Ada es batu, di sini ada simple sirup, susu. Di sini aku pakai susu yang low fat. Kemudian ada green tea atau teh hijau. Ada daun mint. Di sini semua bahan sudah siap. Yuk kita mulai. Kita masuk green tea. Susu segar low fatnya sekitar 60 ml. Oke, simple sirupnya 50 ml. Es batu, secukupnya aja ya. Kita blend. Nah, blend sampai semua bahan tercampur rata dan es batunya sudah larut. Sekarang tinggal dituang. Ya. Oke, kita punya matcha ice blend. Sudah jadi. Pemirsa,
Menu penutup kita yang paling segar hari ini sudah jadi, matcha ice blend. Pecinta Sport One, olahraga adalah kewajiban dari kita semua karena bonusnya adalah ramping. Nah, ini khususnya untuk kaum wanita nih, karena setelah ini kita akan melihat bagaimana pejuang kita dalam segmen Fat to Fit. Pecinta Sport One, olahraga adalah kewajiban dari kita semua karena bonusnya adalah ramping. Nah, ini khususnya untuk kaum wanita nih, karena setelah ini kita akan melihat bagaimana pejuang kita dalam segmen Fat to Fit. Ini dia. Sehat adalah dambaan setiap orang, apalagi sehat dan bertubuh langsing. Siapa yang tidak mau? Kembali bertemu di Fat to Fit ala Fit Fresh and Fun season kedua. Siapa yang berani menerima tantangan transformasi tubuh selama 3 bulan? Nama gue Bella. Panjangnya April ya, Bella Pratiwi, biasa dipanggil Bella sih. Umur gue 20 tahun. Berat badan gue tuh masih kecil lah, 100 kilo doang. Gue sih demen makan, banyak banget. Apa aja yang gue suka gue makan, apa yang gue lihat gue beli gue makan. Cuman gue pengen kurus. Gue yakin gue pasti bisa kurus, lihat aja. Gue bisa.